Halo Sobat Entrepreneur, selamat datang kembali di channel YouTube saya. Pada kesempatan kali ini, saya akan mencoba membahas atau menganalisis beberapa saham, dan semoga saham-saham yang akan saya analisis di video ini menjadi referensi bagi teman-teman dan bisa menjadi suatu hal yang bisa menghasilkan profit ya teman-teman. Oke, kita akan langsung saja ke trading view kita teman-teman. Kita akan langsung ke charting kita. Pertama-tama kita akan membahas indeks kita dulu teman-teman. Nah, seperti yang teman-teman lihat pada perdagangan hari ini, indeks kita ditutup menipis, naik sebesar 0,15% teman-teman. Dan sekarang dia membentuk candle doji. Nah, ini bisa menjadi suatu warning juga bagi kita, yang dimana ketika kita mau trading, kita harus lebih berhati-hati. Kita jangan terlalu agresif. Kenapa? Sekarang kondisi market sedang sangat cukup rawan, teman-teman. Ditambah dia sudah berada di area supply zone-nya, kita takut dia akan di reject dan kembali turun. Kemungkinan besar kalau seandainya dia akan melemah, kemungkinan besar dia akan turun di area kurang lebih 6.600-an, teman-teman. Nah, walaupun itu area supportnya, kita tetap berharap dia akan tetap seperti analisa kita sebelumnya. Mudah-mudahan dia akan break di area supply zone-nya ini, dan kita bisa trading lebih tenang gitu teman-teman. Oke, untuk saham pertama kita akan mencoba membahas saham buka dulu teman-teman. Di saham buka ini teman-teman dapat lihat di layar saya. Mungkin ini bukan video pertama saya membahas saham buka ini teman-teman, karena sebelumnya saya sudah bahas di saham buka ini juga. Jadi untuk saham buka ini sendiri, bagaimana analisa saya tentang saham ini, tentu seperti video sebelumnya, saya sudah katakan ketika teman-teman ingin membeli saham buka ini, tunggu dia pullback dulu. Dan benar saja pada hari ini dia sedang koreksi teman-teman, sebesar 1,94%. Nah, jika teman-teman bertanya di mana sih area yang paling tepat tuh, seperti yang saya katakan, area 475 sampai area 500 itu merupakan area yang tepat untuk kita entry teman-teman. Nah, jadi ketika harga tetap turun ke bawah, ya itu sudah di luar analisa kita. Jadi tetap area entry kita tuh di atas 475 sampai 500. Jadi misalnya teman-teman dapat harga di sekitar 485, tetap teman-teman harus melakukan namanya minimalisir risiko, atau pembatasan risiko namanya teman-teman. Jadi tetap ada namanya stop loss. Jangan sampai teman-teman ketika teman-teman sudah melakukan namanya trading, tetapi teman-teman lupa untuk melakukan stop loss ketika saham itu sudah di luar analisa kita teman-teman. Jadi untuk saham buka sendiri, stop loss kita itu ada di harga 430 teman-teman. Jadi stop lossnya itu sekitar 10%, 10,4%. Nah, untuk TP pertama kita sendiri ada di harga 585. Itu area TP1 kita, teman-teman. Dan TP2-nya ada di area 650 sampai 700, teman-teman. Gitu kurang lebih. Oke, lebih baik saya coba langsung mencatatnya di sini, teman-teman. Jadi kalau area entry, sebentar ya. Area entry sekitar 475 sampai 500. Stop loss 430, TP1 ya, TP1 585, TP2 kita letak 650. Nah, jadi untuk buka sendiri ini adalah range area yang tepat untuk kita entry 475 sampai 500, teman-teman. Oke, selanjutnya ada saham MPPA. Untuk MPPA sendiri, teman-teman lihat di sini trennya sangat jelas dia uptrend. Tapi setelah itu dia membuat double top nih, teman-teman. Ini ada double top. Yang dimana ketika dia membuat double top, dia langsung reverse dari bullish ke bearish, teman-teman. Dia langsung membuat lower low, lower high, lower low, lower high, lower low, lower high, dan selanjutnya, teman-teman. Dan di sini
kebetulan ada area demand zone dia, teman-teman. Rally based rally. Nah, ini area rally based rally dia. Jika teman-teman ingin spekulasi buy, bisa aja. Teman-teman bisa melakukan spekulasi buy di area sini, tapi kalau teman-teman tanya saya pribadi, saya kurang suka saham-saham yang seperti ini. Tetapi jika teman-teman yang suka saham-saham yang spekulasi seperti ini, yang dimana entry-nya di area-area support, teman-teman bisa coba, dan lumayan risk reward-nya teman-teman. Jadi area entry-nya sekitar 450 sampai 500. Kita coba catat ya, area entry teman-teman. Area entry 450 sampai 500. Stop loss 420. TP sebentar ya, kita lihat TP1-nya dulu teman-teman. TP1 ada di 670. 670. TP2-nya teman-teman bisa ambil langsung high-nya. Bentar, kita lebih baik. Kita coba pakai Fibo dulu ya teman-teman. Nah, tepat TP2-nya ada di area ini teman-teman, kurang lebih sekitar 825. TP2 825. Tapi teman-teman harus ingat, ketika teman-teman sudah entry saham yang seperti ini dan tiba-tiba dia sudah running profit, teman-teman tetap harus jaga dengan trailing stop. Jadi ketika suatu saat saham ini reverse turun ke bawah lagi, teman-teman tidak mengalami kerugian. Setidaknya BEP dulu teman-teman gitu. Jadi kita free risk gitu. Oke, ini untuk MPPA. Teman-teman bisa entry areanya di 450 sampai 500. Stop loss-nya di harga 420, TP1 di 670, TP2 di 825, kurang lebih teman-teman ya. Oke, selanjutnya ada saham agro. Nah, saham agro sendiri, sebentar. Saham agro sendiri teman-teman sudah tahu, ini juga bukan video pertama saya membahas saham ini. Saya sudah katakan untuk agro sendiri kita lebih baik wait and see dulu. Kenapa? Yang seperti saya katakan, besar kemungkinan ketika dia kena trendline dia akan di pullback-kan kembali teman-teman sampai ke bawah. Nah, sekarang pertanyaannya, jika teman-teman ingin mencoba masuk di area agro ini, di mana sih area yang tepat? Sebenarnya kalau untuk base entry-nya sih kita jatuhnya ke spekulasi teman-teman. Cuman kita saya mencoba menjawab di mana sih area yang kemungkinan bisa kita coba masuk. Sebentar ya. Kalau untuk agro sendiri teman-teman, nah ini adalah area Quasimodo namanya. Ini adalah area Quasimodo, yang dimana sering terjadinya supply and demand. Jadi ketika harga masuk ke area ini, teman-teman bisa mencoba melakukan namanya spekulasi buy teman-teman. Spekulasi buy. Tapi ingat, ketika harga sudah di bawah 1920 nih teman-teman, teman-teman jangan berpikir dua kali untuk melakukan namanya pembatasan resiko. Kenapa? Ketika dia break dari harga 1920 ini, besar kemungkinan dia akan lanjut turun, teman-teman. Dia akan lanjut turun ke area trendline berikutnya nih. Baru dia akan up lagi. Dan seperti itu seterusnya, teman-teman. Jadi, untuk agro sendiri, base entry-nya itu ada di range harga 1970 sampai 2050 kurang lebih teman-teman. Jadi kita catat aja dulu di sini. Base entry range areanya ada di 1970 sampai 2050. Nah, stop loss-nya 1920 ya teman-teman. Ingat, ketika dia kena stop loss, teman-teman jangan berpikir dua kali untuk melakukan pembatasan resiko, teman-teman. Harus melakukan namanya pembatasan resiko ketika kita trading, teman-teman. Nah, untuk TP-nya sendiri, teman-teman bisa lihat di sini. Tetap ya high-nya 2230. 2200 TP-nya. TP satunya 2200. Untuk TP selanjutnya kita akan update ketika dia breakout dari channel trendline ini, teman-teman. Jadi kalau untuk agro sendiri sih, ini namanya spekulasi buy, teman-teman. Ini memang area Quasimodo-nya. Tetapi ingat, walaupun ini area Quasimodo, ketika dia break dari 1920, teman-teman jangan berpikir dua kali untuk melakukan pembatasan resiko. Oke, teman-teman.
Baik, selanjutnya ada saham BABP. Nah, untuk BABP sendiri, teman-teman sudah lihat juga di layar saya. Ini juga bukan saham pertama kali yang saya review. Seperti yang saya sampaikan, ini adalah area supply zone dia, ini mana kalau untuk dia reverse dari bearish ke bullish-nya dia wajib breakout dari area ini, teman-teman. Di area 268 sampai 250-nya nih, teman-teman. Dia wajib breakout. Nah, jika teman-teman tanya area base entry-nya di mana? Apakah dia tunggu ke bawah lagi? Saya rasa jangan, teman-teman. Kenapa? Ketika dia turun ke bawah, justru structure marketnya yang reverse dari bearish ke bullish itu batal. Jadi, kita tetap berharap namanya dia breakout dari areanya ini, teman-teman. Kita tetap breakout. Terlepas kita belum punya barang, dia sudah naik, itu jadi jauh lebih baik. Kita harapannya daripada kita berharap dia turun ke bawah. Kenapa? Ketika dia turun ke bawah, tandanya reverse dia dari bullish ke bearish itu udah broke atau hancur. Jadi besar kemungkinan antara dia akan turun kembali atau dia akan sideways. Jadi harapan kita lebih baik dia break dari area ini. Jadi ketika kita belum punya barangnya, kita wait and see dulu untuk saham ini, teman-teman. Kita tunggu momentum yang tepat ketika dia breakout, baru kita bisa ikut entry buy. Jadi untuk base entry saham BABP nih, kita tunggu dia break di harga 276 sampai 280. Jadi itu area base entry kita. Jadi ketika dia masuk di area 276 atau sampai 280, kita bisa melakukan buy, teman-teman. Buy on breakout. Kita bisa melakukan buy on breakout. Stop loss-nya cukup di bawah supply zone dia yang kemarin dia telah breakout. Jadi stop loss-nya kurang lebih sekitar 9 sampai 10%. Sebentar ya, saya adjust dulu. Nah, kurang lebih sekitar mungkin lebih besar karena memang saham-saham seperti ini volatility-nya lebih tinggi. Jadi stop loss-nya kurang lebih sampai 15%. TP1-nya tuh sekitar 20 sampai sebentar ya, teman. 20 sampai 30%. Stop loss-nya TP-nya 20 sampai 30%, teman-teman. Jadi base entry untuk BABP sendiri kita wajib berharap menunggu saham ini breakout dari supply zone dia. Itu adalah area base entry kita. Kalau kita berharap dia turun ke bawah lagi, yang dimana ini adalah supportnya yang kita katakan, justru itu merusak structure dia yang reverse dari bullish ke bearish, teman-teman. Jadi kita lebih baik wait and see dulu, dia breakout, baru kita melakukan buy on breakout, teman-teman. Jadi untuk BABP itu seperti itu. Kita coba catat dulu di sini, biar kita ingat, teman. Area buy, breakout. Breakout 276 sampai 280. Baru stop loss-nya sekitar 238. Stop loss 238. TP-nya area 334 sampai 360. 330 aja kita buat sampai 360. Ini adalah area entry, area TP-nya, teman-teman. Jadi kalau untuk BABP sendiri kita jangan asal masuk ya, teman-teman. Kita harus perhatikan dulu. Jadi ingat, ketika kita trading itu 80% itu kita menunggu. 10% buy, 10% sell. Jadi 80% itu kita menunggu momentum, teman-teman. Oke. Selanjutnya ada saham Pewon, teman-teman. Nah, untuk Pewon sendiri, teman-teman. Teman-teman dapat lihat nih. Di sini dia bearish-nya sangat kencang sekali. Tetapi sekarang dia sudah break, teman-teman. Sudah break dan dia sudah membuat swing. Ini adalah swingnya. Jadi ketika teman-teman mau entry buy, sudah bisa untuk Pewon ini, teman-teman. Teman-teman sudah bisa entry buy. Stop loss-nya cukup di bawah swingnya sekitar 4,8%. TP-nya itu TP1, sebentar kita lihat ya. TP1-nya itu ada di 524, TP2-nya ada di 556, teman-teman. Ini untuk Pewon. Nah, teman-teman dapat lihat di sini dia telah break. Dia telah break dari resisten awalnya nih. Nah, makanya swingnya udah jadi, teman-teman. Jadi kalau untuk Pewon sendiri kita bisa ambil entry buy pada perdagangan besok. Entry buy
Harga besok 500. Oke, entry buy 500. Stop loss di 476. TP1 TP1-nya ada di 524. TP2 di 556. 550 aja kita buat. Oke. Nah, ini untuk P1 teman-teman. Oke, kita edit bentar ya. Nah, ini kurang lebih teman-teman ya. Oke, selanjutnya ada saham JPFA teman-teman. Nah, untuk JPFA sendiri teman-teman dapat lihat, sekarang ini saham sedang berada di area-area support dia atau di zone dia teman-teman. Jadi ini adalah area-area yang dimana teman bisa coba entry. Ketika teman-teman entry di area-area ini, teman-teman cukup stop loss-nya di bawah di zone-nya nih, kurang lebih sekitar 3,3% kurang lebih. TP1-nya bisa di area ini sekitar tuh ya. TP1 di sini sekitar 1710, 1710. TP2-nya teman-teman bisa follow the trend nanti sebentar ya. Nah, ini TP2-nya teman-teman. Di 1795. Jadi kalau untuk JPFA sendiri, teman-teman sudah lihat harga sedang berada di area demand zone dia atau bisa dibilang area support dia. Jadi untuk area entry teman-teman bisa melakukan di harga 1550 sampai 1600. Area entry sebentar ya, 1550 sampai 1600. Stop loss 1510. TP1 ya. TP1 di 17.700 lagi kita buat ya. TP2 1795. Oke, ini untuk JPFA ya teman-teman. Jadi untuk JPFA sendiri dia sudah memasuki area entry buy teman-teman. Jadi ketika teman-teman ingin mencoba buy di area JPFA ini, teman-teman sudah bisa melakukan buy gitu. Oke, selanjutnya ada saham MAPI teman-teman. Nah, untuk saham MAPI sendiri, teman-teman dapat lihat di sini dia up ya teman-teman. Di sini dia up dan di sini dia koreksi yang dimana ini premier trendnya dan ini secondary trendnya teman-teman. Di sini dia teman-teman sudah lihat dia sudah membuat swing. Ini adalah area base dia. Ini area base dia. Dia telah membuat area base dan sekarang dia sedang berada di area atas base-nya teman-teman. Jadi untuk besok sendiri, MAPI sendiri teman-teman sudah bisa melakukan buy. Stop loss-nya cukup di bawah area base-nya teman-teman, sekitar 9%. Untuk TP1-nya teman-teman bisa melakukannya di sini. Nah, ini adalah areanya, TP-nya. Di area 880 teman-teman. Jadi untuk MAPI sendiri, teman-teman sudah bisa melakukan buy. Areanya sekitar 750 sampai 770. Area entry kita buat ya teman-teman. Area entry 750 sampai 770. Stop loss 700. TP-nya 880. Nah, ini untuk MAPI ya teman-teman. Jadi untuk MAPI sendiri, teman-teman sudah bisa melakukan buy karena dia sudah breakout dari area base dia dan sekarang dia besar kemungkinan akan menuju area ini. Area 880 teman-teman. Oke, ini adalah badan cangkul dan ini kepala cangkulnya teman-teman. Oke teman-teman, selanjutnya ada saham Arto teman-teman. Untuk saham Arto sendiri teman-teman sudah lihat, saya sudah ada buat gambarnya. Ini adalah inverted head and shoulders.
kemungkinan besar inverted head and shoulders ini jadi ketika dia sudah berada di area 16.850 teman-teman. Jadi untuk Arto sendiri kita jangan coba entry dulu, tunggu dia breakout dari neckline dia nih di area 16.850 teman-teman. Jadi ketika dia breakout di 16.850 baru kita bisa melakukan buy. Jadi kalau untuk Arto sendiri kita lebih baik wait and see dulu. Ini sama seperti MTK. Teman-teman dapat lihat kemarin kita juga analisa untuk MTK. Ketika dia sudah breakout dari area neckline dia nih, dia besar kemungkinan dia up. Ini adalah supply zone dia. Jadi dia akan mencoba retest dulu area 2340, menguji nih apakah dia akan dipantulkan ke bawah atau dia breakout. Jika dia breakout, dia akan menuju area selanjutnya teman-teman. Ini adalah area selanjutnya supply zone dia. Gitu. Jadi kurang lebih Arto sama MTech ini bentuknya sama-sama membuat head and shoulders, teman-teman. Oke, baik teman-teman, untuk saat ini mungkin itu saham-saham yang dapat saya review dan saham-saham yang saya analisa. Semoga saham-saham yang saya buat di video ini bisa menjadi referensi teman-teman semua, dan semoga video ini berguna juga bagi teman-teman semua. Dan apabila teman-teman juga mau request saham-saham apa yang ingin saya coba bantu analisa secara teknikal, nanti saya akan coba bantu. Dan ingat teman-teman, saya menganalisa bukan secara fundamental maupun secara news. Saya full menganalisa semua saham secara price action-nya teman-teman. Jadi saya menganalisa secara klasik teknikalnya. Jadi untuk teknikal sendiri ada dua metode teman-teman. Ada modern teknikal, ada klasikal teknikal. Yang dimana modern teknikal itu menggunakan indikator alat pembantunya. Tetapi ketika kita menggunakan klasik teknikal teman-teman, kita pure hanya menggunakan candle saja. Kita hanya membaca pergerakannya seperti apa, polanya seperti apa teman-teman. Jadi di video ini atau dari video-video saya pertama sebelumnya, saya menggunakan klasikal teknikal teman-teman. Jadi apabila ada kekurangan di dalam video saya, analisa saya mohon dimaklumi, dan semoga video ini dapat berguna untuk teman-teman sebagai referensi ketika teman-teman trading di market nanti. Baik teman-teman, untuk saat ini sampai di sini video ini. Semoga kita berjumpa di video-video selanjutnya. Salam entrepreneur.